Halo kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel Erik Sinurat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah mobil ya. Jadi kita akan mencari tahu kenapa cek engine daripada mobil itu bisa menyala. Jadi cek engine itu berada pada indikator ya, atau dashboard mobil, biasanya dekat dengan odometer ya. Dan di situ kita akan mencoba mencari tahu kenapa cek engine ini bisa menyala. Dan saya di sini pendekatan cek yang akan saya lakukan itu bukan coba-coba atau berdasarkan pengalaman, karena saya baru kali ini memiliki masalah ini, cek engine menyala ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan dengan melakukan salah satu alat ya, namanya OBD check. Nah, ini dia alatnya, OBD check. Nah, jadi OBD check ini nanti akan saya masukkan ke dalam soket untuk ECU mobil ya, ECU. Nah, nanti setelah itu kita akan melihat berdasarkan hasil scan masalah mobil ini muncul cek engine-nya itu karena apa gitu. Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman cek engine itu muncul karena apa, yang mungkin bisa menerapkan perbaikannya setelah menemukan masalahnya apa. Tapi jujur saya baru kali ini merasakan, dan saya juga ingin mencari tahu gitu secara konkret. Kalau kita ingin mencari tahu masalahnya secara mandiri, itu bagaimana caranya? Yaitu saya coba melakukan pendekatan ini. Kita akan coba uji nanti menggunakan alat ini, apakah benar alat ini bisa menunjukkan masalah pada mobil tersebut sehingga kita bisa memperbaiki gitu. Ya sekiranya kita bisa memperbaiki ya syukur, tapi kalau tidak bisa ya paling tidak kita tahu gitu. Ketika kita datang ke bengkel, kira-kira komponen atau part apa yang perlu kita ganti untuk mobil ini. Jadi cek engine itu menyala mengakibatkan ketika starter ya, ketika starter itu agak pincang gitu, nggak langsung jeng gitu, enggak, jadi agak lama. Dan berikutnya ketika melakukan gas juga dia tidak tidak responsif terkadang. Dan sudah pasti kalau sudah ada indikator seperti itu, berarti itu tandanya ada yang tidak beres dan itu harus diperbaiki. Jadi jangan diakal-akali atau diabaikan seperti itu ya. Jadi kita akan coba langsung saja. Ini saya akan coba tes ya masalah daripada mobil ini seperti apa, di mana lokasi cek engine-nya, bagaimana bentuk cek engine-nya menyala itu. Langsung saja kita cek. Oke, jadi seperti ini yang akan kita lakukan. Jadi saya akan menyalakan mobil ini. Ya, mobil ini itu Vios ya, Vios lama tahun 2005. Jadi kita akan mencari tahu penyebab dari cek engine ini menyala ya. Cuma saya akan memberitahu seperti apa sih cek engine itu menyala. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada indikator. Nah, itu ada cek engine ya. Nah, itu yang warna kuning, yang modelnya atau logonya seperti logo mesin itu. Nah, yang ini. Nah, yang ini nih. Ya, kelihatan ya. Nah, yang warna kuning ya. Nah, itu kalau kita nyalakan, saya akan starter mobilnya. Itu harusnya mati ya. Nggak boleh lanjut terus gitu. Nah, itu masih tetap menyala. Masih tetap menyala yang warna kuning itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Itu dia. Nah, tuh yang warna kuning. Oke. Cek engine masih tetap menyala, padahal seharusnya ketika mobil sudah di starter dan mesin sudah menyala, itu harusnya mati. Tidak boleh menyala terus. Nah, artinya kalau menyala terus ada masalah. Nah, itu akan kita perbaiki. Oke, langsung saja kita akan coba scan masalah daripada mobil ini. Masalah daripada cek engine itu kenapa menyala. Jadi soketnya itu saya akan coba masukkan ke sini ya, dengan alat yang tadi ini ya alatnya ya. Nah, OBD check teman-teman bisa lihat atau bisa beli di marketplace kesayangan teman-teman sekalian ya.
Ini akan kita masukkan ke sini. Nah, di bagian sini itu ada soket yang mirip seperti ini. Nah, itu kita masukkan. Dan ini koneksinya menggunakan Bluetooth ya. Jadi menggunakan Bluetooth, dan kita bisa cek nanti lewat smartphone atau lewat handphone ya, yang ada aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan itu adalah Torque. Nanti teman-teman bisa coba cek ya. Oke, langsung saja ya. Ini saya masukkan dulu ke sini. Nah, itu dia ya, yang warna putih itu soketnya. Jadi dimasukkan ke dalam soket itu, OBD ceknya. Oke, ini dia sudah terpasang ya, OBD-nya. Nah, itu ada indikator lampunya warna merah, itu harus menyala. Ini dia yang sudah dipasang. Nah, ini ya alatnya ya, ada warna merah, pastikan menyala. Oke, sekarang kita akan menyalakan mobil ini agar scan toolnya itu atau OBD checknya itu bisa mencari tahu masalah daripada check engine yang menyala ya. Oke, saya sekarang sudah ada di dalam mobil. Oke, nah itu dia aplikasinya, langsung saja bisa dilihat ya. Nah itu kelihatan tuh ya. Ini harus connect dulu ya, seperti kayak gini. Ini pakai Bluetooth, jadi harus pairing dulu dengan OBD checknya yang sudah saya masukkan tadi di bawah dashboard. Nah, ini kalau digas nih ngikut dia nih tuh. Nah, ini sama ya fungsinya ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba tes ya. Ini mesin sedang menyala. Kita pilih menu fault codes. Kita pilih menu fault codes. Oke, tadi sudah connect Bluetooth ya. Ini harus connect Bluetooth, jangan ada kedap-kedip nih. Kecuali yang ini GPS, kita kan nggak perlu GPS. Jadi yang tiga ini jangan ada yang kedap-kedip. Itu artinya kalau seperti ini dia sudah connect Bluetooth. Oke, kita pilih fault codes. Kelihatan ya. Ini diklik aja yang tadi ya, jadi dia biar mutar. Itu dia. Camshaft position sensor. Camshaft position sensor. Nah, jadi masalahnya ini nih. Dia mendeteksi. Nah, kelihatan ya. Camshaft position sensor A. Nah, ini berarti ada masalah di camshaft nih. Camshaft position sensor. Jadi sensor camshaft itu ada masalah. Oke, kita akan mencari tahu lokasi camshaft position sensor itu ada di mana. Oke, ini kodenya P0340 ya. Camshaft position sensor. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Si OBD check ini sudah melakukan analisa atau scan ECU bahwa check engine ini ya, check engine yang tadi di dashboard ini, yang di odometer ini menyala ya. Jadi check engine yang menyala ini disebabkan karena ini tadi ya, camshaft position sensor. Jadi sensor camshaft itu ada masalah, entah itu sensornya yang masalah atau bisa juga ada masalah yang lain gitu ya. Jangan-jangan ada kabel yang tidak atau soket yang tidak klop, itu juga bisa terjadi gitu. Tapi yang jelas si camshaft sensornya ini tidak bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut mencari tahu lokasi daripada camshaft sensor. Oke, ini kap mobilnya sudah dibuka. Oke, jadi camshaft sensor itu posisinya itu berada di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini mesin, nah ini mesin, lalu itu berada posisinya di sini nih. Nah, di situ. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita akan membuka
box filter udara ini. Kita akan buka gitu ya, supaya kita bisa lihat lokasinya itu secara jelas itu di mana itu si camshaft sensor atau noken as. Mudah-mudahan camshaft sensornya itu masih bisa digunakan, hanya saja mungkin kotor atau perlu kita bersihkan, atau mungkin ada hal lain juga gitu, entah soketnya yang mungkin kurang pas atau kendor atau apalah. Kita akan coba cek ya. Oke, ini kita akan buka terlebih dahulu. Oke, ini dia box filternya sudah dibuka. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ini itu adalah camshaft sensor yang saya bilang tadi. Nah, ini kelihatan ya, ini. Jadi ini kalau dibuka nanti camshaft sensornya itu bisa kelihatan. Nah, cuman tadi saya lihat di sini ternyata masalahnya sudah hampir ketemu nih. Ternyata kabelnya itu ada yang putus satu. Ini kayaknya penyebabnya. Nih, kelihatan nggak? Jadi kabelnya itu ya nampaknya satu putus. Coba sebentar ya, saya lihat. Kelihatan ya? Nah, ini kelihatan nggak nih? Nah, ini kabelnya putus satu nih. Nih, tuh. Ini harusnya nyambung ke sini. Ini harusnya dua kabel yang ke soket ini. Nah, jadi seperti masalahnya ini. Kenapa akhirnya sensornya itu menyala? Ya, camshaft sensor. Dia sensornya di dalam ini. Cuman dari sini aja sebenarnya udah masalah nih. Jadi sebenarnya tanpa harus membuka sensornya juga, ini dulu aja kita perbaiki. Nah, ini akan saya sambung dulu. Nah, ini dia lebih jelas. Soketnya sudah saya buka dari sini tadi. Nah, ini dari soket camshaft sensor itu tadi. Nah, ini sudah saya buka. Nah, ini dia nih masalahnya nih. Tuh, putus kabelnya kan, yang ini hitam putus. Oke, udah jelas ya. Ini semoga ini masalahnya teman-teman sekalian. Ini kan saya coba sambung, entah gimana caranya, entah soket yang diganti. Oke, kita lihat di step berikutnya. Oke, jadinya ini saya coba solder ya, solder timah. Jadinya seperti ini. Nanti saya akan tutup pakai isolasi. Kita lanjut, kita tes ya teman-teman sekalian, apakah hanya dengan memperbaiki ini saja sudah menyelesaikan masalahnya nanti. Oke kawan-kawan sekalian, kita lanjut lagi. Ini sudah saya kembali pasang boxnya. Tadi sudah kita pasang ya, ternyata tadi ada kabel yang putus ya. Ini saya coba dulu nih, siapa tahu dengan masalah yang kabel putus ke sensor camshaft tadi itu dia sudah menyelesaikan masalah ya. Sebenarnya bisa saja tadi sekalian saya bersihkan gitu, tapi ya buang-buang waktu juga kan. Kalau misalkan emang masalahnya karena kabel tadi, ya sudah, cukup itu aja yang diperbaiki. Oke, jadi berikutnya akan kita lakukan adalah kita akan coba menyalakan mobil ini kembali. Tapi sebenarnya sebelum dinyalakan itu perlu juga ECU-nya itu di reset ya. Jadi kalau mau reset ECU-nya itu bisa lepas kabel aki salah satu kutubnya ya. Contohnya ini salah satu kutubnya bisa dilepas ya, tunggu sekitar 10-15 menit, nanti ECU-nya sudah ke reset secara otomatis gitu. Cuman saya nggak mau menggunakan itu karena saya mau mencoba menggunakan OBD check tadi ya, karena di sana ada fiturnya untuk refresh fault code. Tapi dengan syarat ya, ini sudah kita benahi dulu masalahnya. Oke, langsung saja kita starter mobilnya. Oke, sekarang saya sudah di dalam mobil. Coba kita lihat. Dia punya itu masih terpasang ya. Saya nyalakan mesinnya. Oke. Ya, OBD-nya sudah kita pasang. Lalu berikutnya kita akan kembali membuka aplikasi OBD check
nama aplikasinya Torque. Kita fokus ke smartphone ini dulu sekarang. Mesin sudah saya nyalakan, Bluetooth dan OBD nya sudah pairing. Oke, langsung saja kita pilih fault code. Lalu berikutnya kita reset ya. Kita clear fault on ECU. Oke, biarin dia baca dulu. Persen 30 harusnya sih masih muncul ya, karena kan memori check engine yang menyala tadi itu masih kesimpan di ECU ya. Jadi nanti itu akan kita reset. Setelah kita reset, kita coba starter lagi. Kalau camshaft sensornya masih masalah, tetap check engine-nya nanti pasti akan masih menyala juga. Nah, oke, sekarang kita reset ya. Ini masalah yang tadi ya, camshaft position sensor. Nah, dia kasih tahu masalahnya itu. Oke, sekarang kita clear. Oke, clear fault codes. Nah, jadi dia kasih tahu, pastikan kalau kamu sudah pilih menu ini clear fault codes, masalahnya sudah kamu perbaiki dulu gitu, biar nggak bolak-balik lagi. Kita kan sudah perbaiki tadi ya, pendekatan temuan kabel yang bermasalah tadi. Nah, ini sekarang clearing fault codes may take some time. Oke, kita tunggu 90%. Nah, komplit. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini juga tiba-tiba udah hilang nih. Nah, itu dia ya. Ini juga sudah hilang. Oke, sekarang coba kita matikan lagi mobil ini. Oke, saya matikan. Oke, sudah saya matikan. Saya colok lagi kuncinya, starter. Oke, kita lihat di sini. Dia sudah mati teman-teman. Jadi check engine-nya sudah mati, dan itu disebabkan karena kabel camshaft sensornya itu putus ya. Jadi sudah solve masalah kali ini, dan akhirnya kita tidak perlu repot-repot ya membuka lebih dalam lagi sensornya. Tadinya kalau misalkan masalahnya di sensor, pendekatan yang akan saya lakukan adalah saya akan membersihkan itu gitu, karena biasanya ada kerak-kerak warna kuning yang menempel di besi sensornya itu kalau dibersihkan biasanya bisa kembali normal gitu. Tapi itu sudah selesai hanya dengan masalah kabel yang putus tadi, dan kita nggak perlu repot-repot untuk troubleshoot lebih lanjut. Oke, jadi masalah check engine ini bisa jadi masalahnya ya seperti ini tadi ya, camshaft sensornya masalah. Tapi kalau pengalaman teman-teman yang lain juga pernah juga karena sensor oksigen gitu ya, sensor oksigennya sudah memang harus diganti. Ya memang seperti itulah ya masalah mengenai komponen elektrikal. Jadi memang terkadang ya ada yang sudah umur, ada juga seperti yang masalah tadi minor karena kabelnya putus ya. Setiap kondisinya berbeda-beda, tapi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Tadi kita tidak menerka-nerka ya, tapi kita dapat informasi yang akurat bahwa posisinya itu di mana gitu. Posisinya tadi adalah di camshaft sensor ya, dengan menggunakan OBD check tadi ya, OBD check, OBD tools yang kita koneksikan ke soket untuk scan ECU ya, menggunakan alat ini tadi. Jadi untuk teman-teman yang memiliki hal yang serupa atau mungkin ada masalah yang lain juga gitu ya, coba nih bisa menggunakan ini. Jadi masalahnya itu bisa lebih jelas, lebih detail di mana. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi untuk hal-hal yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.